memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang satu. Ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah perintah Tuhan, berkurban. Ya, kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah, ini hanya 3 ayat saja ini surat Al-Kautsar ini. Di mana di sini ada Ibrahim, ada Ismail di mana? Apanya Bang Idis? Apanya katanya? Aduh, udah kau di bawah sana. Aduh, sudah setengah mati kita seru-seru dia nyapa. Nyari orang Islam yang pintar, teman-teman. Sulitnya setengah mati. Aduh, makanya. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Ya Muslim. Ya, Anda saya lihat sudah ngantri lama di bawah dan Anda sering saya lihat ngantri di bawah. Silakan nyalakan kameramu. Sebentar. Oke, tumben ini kamu jelas sekarang. Biasanya agak pernah jelas. Ya, Bang Adnan Kimnan. Ya, Kita sedang membahas ini nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu nggak jelas asalnya. Apakah Anda setuju dengan statement saya ini? Tidak setuju, tapi saya tertarik dengan Rob tadi yang dibahas sama Ustadz Talib. Oh, mau ganti tema. Ya, gimana dengan kata Rob tadi? Kata Rob, kalau menurut saya kan Robnya sebentar. Rab Allah sama Rab Rasul beda. Rab Rasul sang pemimpin dan Rab Allah sang pemimpin alam semesta semuanya. Manusia itu. Baik. Jadi posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim, dia sebagai Rob atau tidak? Rob sebagai pemimpin. Pertanyaan saya sederhana. Apakah posisi Muhammad di tengah-tengah umat, dia sebagai Rob? Iya, Rob sebagai pemimpin. Iya, sebagai Rob. Apakah posisi Allah di tengah-tengah umat juga sebagai Rob? Rob sebagai semua alam semesta. Oke, sebagai Rob juga. Sampai Muhammad berarti pertanyaan saya, berapa Robnya umat muslim? Pertanyaannya, nah, mulai kan? Sebentar, kayak gini. Kalau ditanya berapa Robnya umat muslim meninggal dunia? Sebentar, biar saya analogikan. Sama dengan juga kayak kata Abang ngerti dengan, ini kan sebenarnya ada kata keterangan, Rabbil Alamin sama Rab, beda kan? Nah, contohnya kayak gini Bang. Saya tidak pernah bilang Muhammad itu Rabbul Alamin. Sebentar. Kapan saya katakan bahwa Muhammad Rabbul Alamin? Saya yang bilang kayak gitu bukan Bang. Saya tidak tanya mengenai Rabbul Alamin. Yang saya tanya Rob umat. Robnya dari umat. Siapa Robnya umat muslim? Iya, biar saya kasih analoginya. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Biar saya, Bang, ada keterangannya saya loh. tanya siapakah Robnya umat? Gitu. Saya tanya lagi, sebentar dulu saya tanya. Silakan. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Beda. Tapi sama-sama kepala kan? Ya, tapi kalau kepala daerah, dia contoh. Taruhlah, abang ini asalnya dari mana? Dari Madura. Oke, dari Madura. Jawa Timur ya. Siapa kepala daerah Jawa Timur? Siapa sekarang gubernurnya? Anda tahu. Oke, taruhlah gubernur Jawa Timur. Dia kepala daerah di situ. Ketika dia pindah ke Lampung, dia bukan kepala daerah lagi di situ dia. Jadi sebentar, pelan, Bang. Saya lagi ngomong. Sebentar.
Saya lagi sebentar. Dalam luar lingkup sama. Makanya dengar dulu, Bang. Dengar dulu, tetap Bang. jadi Dengar. kepala daerah. Waduh, tenang dulu, Pak. Tenang. Ya. Tarik napas. Hembuskan. Oke, baik. Ketika kepala daerah Rob di Jawa Timur, dia pergi ke Lampung, dia tidak punya otoritas di situ. Enggak. Yang saya bicarakan tetap mempunyai otoritas kayak kepala negara sama kepala daerah gitu. Iya. Kepala negara di Sama Indonesia. juga dengan Rob, Bang. Dengar. Ada Rob Allah, ada Rob Adu, jadi beda dia. Ada yang tenang. sama. Waduh, Beda gue mulai posisinya. panik nih. Kenapa sih panik begitu? Bentar, biar jelas. Tenang dulu, tenang. Kepala tenang, daerah sebenarnya kan ada lebih tinggi kepala negara ketimbang kepala daerah kan. Oke, Itu sudah? dia kata-kata Rob. Ada kata Sudah? keterangannya di ujungnya. Sama-sama kepala gitu. Oke, sudah? Sudah lanjut. Oke. Saya tidak tanya Rob umat. Saya tidak tanya Robnya di Jawa Timur. Robnya enggak ada saya tanya itu. Yang saya tanya Robnya seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. Sekarang, kalau Muhammad di tengah-tengah seluruh umat muslim yang ada di bumi ini, 1,5 miliar orang, seluruh umat muslim itu patuh nggak sama Muhammad? Patuh atas perintah Allah, Bang. Tidak kita karena Allah menyuruh kita patuh kepada Muhammad, makanya kita patuh kepada Muhammad. Ada yang lebih tinggi dari Muhammad. Ya, jadi umat muslim, seluruh umat muslim wajib patuh nggak sama Muhammad? Wajib patuh kepada Muhammad Wajib atas patuh perintah sama Allah. Muhammad. Ikutilah Muhammad kata Allah, maka kita Muhammad Baik. karena contohnya di Muhammad Betul. disuruh dari Allah Betul. Subhanahu wa taala. Artinya, posisi Muhammad terhadap seluruh umat muslim dia sebagai Rob, betul? Ya? Oke. Posisi Allah terhadap seluruh umat muslim, Rob juga nggak? Termasuk Muhammadnya umatnya apa namanya? Nih ngomong terus nih kayaknya Tuhannya ditanya. Muhammad. Posisi Allah terhadap seluruh umat, dia Rob nggak? Iya kan Muhammad juga Rob di bawahnya Oke. Muhammad. tetap Jadi berapa Allah Robnya yang lebih umat tinggi. muslim? Jadi berapa Robnya umat muslim? Seperti saya bilang kan Rob yang paling Udah mulai nggak bisa itu kan? Allah yang Ditambah satu iya. sama Rob yang paling dengan tinggi itu Allah. satu. Apa juga kayak kepala daerah sama kepala. Oke lah, sudahlah. kepala Anda presiden. muter-muter aja di sini. Udah tidur di bawah sana. Ditanya. Ayo silakan yuk. Udah saya bilang, Rob kalian tuh dua. Udah dibilang dua, masih ngeyel. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Teman-teman, ini ada 100 guest. Teman-teman, tolong yang Kristen jangan ikut-ikutan naik ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda ada di kolom antrian, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ya, tolong mendengar teman-teman ya, tolong ya. Kita kerjasama dengan baik. Kalau kalian itu seorang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Oke? Oke, ada Muhammad Reza. Ya, Bang Muhammad Reza. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang sudah masuk ke dalam, jangan keluar dari aplikasi. Muhammad Reza. Giliran yang naik Muhammad, kabur. Ya, ini teman-teman kelihatan nggak? Yang naik ini namanya Muhammad Reza, tapi terjeda. Sekarang sudah. Ya, Muhammad Reza, selamat malam. Kabur. Oke. Kita beri lagi kesempatan ada Rizky Bangsawan. Rizky Bangsawan. Nah, ini sudah malam nih teman-teman ya. Ya, Bang Rizky Bangsawan, sudah 9:30 malam ini Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, tentunya sudah semakin larut lagi. Ya, Siap, Rizky Bang. Bangsawan, Muslim Bang. Siap, Bang. Muslim Halo. Bang. Halo, saya Muslim, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Siap. Ya, dimatikan dulu gitarnya Bang. Menurut ajaran agama Islam itu haram Bang, haram. Haram. Ya, alat musik itu haram menurut Muhammad.
kedengeran bentar bang. Mana? Oke, kita kasih naik ada Adil. Oke, Adil. Kalian muslim tuh nggak boleh main alat musik. Gimana sih? Udah dibilang haram, menurut hadis tuh haram. Ya, Adil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ucapkan salam itu kepada siapa, Bang? Umat Islam, bukan Kepada Kristen, Bang. umat Islam. Bukan kepada Ya. saya ya. Bukan, kamu kan Kristen. Iya. Menurut ajaran agama Islam, dilarang memberi salam kepada umat selain muslim, betul? Iya, bukan kamu. Kamu banyak orang Islam. Mm-mm. Kalau orang Islam ketemu dengan orang non-muslim, apa yang harus dilakukan? Oh, Dewi Sengi, aga. Kamu orang Ketika apa? umat muslim bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus umat muslim lakukan? Iya, kalau orang Muslim ya, kalau orang Kristen kan. Bang, Woi, kamu tadi mengatakan bahwa umat muslim Nah. tidak boleh memberi salam kepada non-muslim, betul? iya, saya tadi bilang mengucapkan saya sama orang Islam, Bang Edis. Iya, saya tahu. Karena sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Islam tidak boleh memberikan salam kepada umat agama lain, betul? Betul. Betul. Nah, kalau umat muslim bertemu dengan umat agama lain, orang-orang kafir, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ya, selamat malam atau salam kenal kalau Harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. ya, bicara apa ini, Des? Kita Nah, kembali mulai ke- dia menutup-nutupi dia dan naik ke iklan kan. Mulai ditutup-tutupi dia sekarang. Tema, Bang Edis. Oke. Tema. Iya, enggak, kita ke tema kok. Saya hanya kilas balik saja. Kamu Oke, sudah mengaku siap. ya bahwa orang Islam kalau ketemu agama lain di jalan harus mereka mendesak orang agama lain itu ke jalan yang sempit. Harus dipersempit jalan mereka, betul? Maksudnya saya nggak ngerti apanya dipersempit. Ya, enggak ngerti. Maksudnya apanya dipersempit? Menurut Apanya? hadis berkata, kata Muhammad tentu ya, Rasulullah bersabda, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, janganlah kamu ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit atau persempitlah jalan mereka. Betul? Kenapa mau dipersempit? Apanya mau dipersempit, Bang Edi? Jalannya. Ngapain mau dipersempit jalannya? Kita kan bersaudara. Bersaudara. Nah, justru itu Bang. Karena akal abang masih sehat, abang tidak mau menerima itu. Iya. Betul? Makanya saya masuk Islam. Saya orang Islam karena pakai akal, Bang Edi. Baik. Akalnya bagus. Baik. Kita tampilkan sejenak ya. Kita tampilkan sejenak. Oke. Karena Anda tadi sudah mengatakan demikian, maka saya akan tunjukkan dalilnya. Apa yang harus umat muslim lakukan ketika mereka bertemu dengan orang Wahyudi maupun bertemu dengan orang Nasrani. Silakan. Kelihatan ini, Bang? Nah, apa itu, Bang? Coba, apa yang dikatakan di sini? Apabila kalian bertemu, coba baca. Ini dari Rasulullah enggak ini? Apa itu, Edis? Sebentar, apakah ini dari Rasulullah? Kalau bacanya, iya Rasulullah bacanya. Oke. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Betul, kalau bacanya betul. Oke, betul. Apa Jadi, maknanya? sebentar. Barusan tadi abang bilang, barusan tadi Daeng bilang, bahwa Nah. kita ini bersaudara, betul? Iya. Lalu kita kan kenapa semua ajaran agama bersaudara. Islam tidak menunjukkan persaudaraan? Itu maksudnya dipersempit apanya? Apa Loh, itu dipersempit? dipersempit jalannya. Contohnya ada orang Kristen
harus dipersempit, dipersusah jalannya, betul? Jalan apanya dipersempit? Bang Nah, Edi? aduh. Jalan Sudah apanya? Maksudnya repot jalan ini apa? kita. Ini. Makanya Bang Adil, kalau abang jadi orang Islam, mustahil abang itu jadi orang baik. Yang ada jadi seperti ini. Ada orang Kristen, lagi ada, misalnya nih, orang Kristen lagi ada gereja, betul. Besok misalnya hari Minggu. Terus di gereja itu misalnya, parkirannya misalnya ditaruh ya, dia parkir di ini. Sampai membeludak ke jalan. Kalau ada orang Islam lewat, oh sempit, ganggu itu, persempit. Desak mereka ke jalan yang sempit itu. Biar mereka di pojok-pojokan sana, di sempit-sempit sana. Betul. Betul. Betul apanya? Wah. Oke lah, baiklah. Oke Bang, karena Abang pun tidak akan sanggup membahas itu, kita kembali ke tema ya. Kita bahas ini tadi, yuk. Iya, nggak usah lah yang lain Bang Ya. Edi. Nggak usah lah yang lain, karena memang kita Ada tidak akan lah sanggup lain. membahas itu Bisa sudah. rugi, Kak. Oke. Macam apa rugi? Ya, silakan nih. Semakin Bisa Islam betul. menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya, betul? Oh, itu salah itu Bang Edi. Begini. Silakan, Kalau kita jelaskan. Apa itu berkurban hari raya itu- kurban? Itu kan kalau kita berkurban, kita kan berbagi. Jadi kalau berbagi sama orang itu apakah salah Bang Edis? Salah. Oke, baik. Aduh. Baik, Bang, gini, Bang. Berarti umat Kristen itu kalau berbagi salah. Kalau Kristen berbagi boleh. Kalau umat Muslim berbagi sesamanya saja. Sesama agama Islam. Iya, karena itu kan harus umat Islam. Iya. Bagi yang tidak Apakah Muslim. umat Muslim boleh berbagi makanannya kepada orang non-Muslim? Boleh, karena sama-sama saudara. Bagi yang Baik, kita tunjukkan lagi dalilnya. Kita akan tunjukkan dalilnya ya. Nih, apakah orang Muslim boleh berbagi makanan kepada umat agama lain? Tidak boleh. Dari mana kalian boleh membagi makanan kalian kepada umat Bang agama Edi. lain? Nih, coba nih. Ini namanya apa? Apa itu Bang Edis? Ini dari Muhammad juga nggak? Iya, betul dari Muhammad. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Kalau umat Islam bisa berbagi Bang Edis, kecuali kalau orang Kristen tidak boleh berbagi sama orang Islam. Oke, sebentar saya Haram tanya. hukumnya. Sebagai seorang Muslim, bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Boleh, boleh. Oke, ayat ini berbicara apa? Berbicara apa itu Bang Edis? Coba kami yang baca. Cukup ini. Jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya, betul. Oke, berarti boleh nggak makananmu dimakan oleh orang Karesteng? Boleh, boleh banget. Apakah Boleh. orang Kristen bertakwa? Maksudnya bertakwa gimana? Maksudnya? Coba, apakah orang Kristen itu adalah orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa. Orang kalau Kristen tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Apakah mereka boleh memakan makananmu? Boleh, boleh. Di sini dikatakan boleh atau tidak? Iya, boleh berbagi. Kalau berbagi boleh. Bang Edis, kalau umat Islam. Makanya saya bilang teman-teman, Muslim kalau sudah bahas agamanya macam kitiran. Emang salah Sulit, kalau- saudara-saudara, sulit. Udahlah Emang- bang. emang Sampai salah, kapan Bang kita Edi? ini hidup Bentar dalam dulu. kemunafikan? Jadi- Agama Islam itu, kalian itu mengajarkan hal-hal yang seperti tadi. Makanya Emang saya tidak bilang, boleh. mustahil Bang Edi. Anda menjadi seorang Bang Edi, Islam Bang di Edi. detik yang sama Anda jadi orang baik. Bang Edis. Bang Edis. Wih. Bang, kamu Woi. punya makanan. Bentar, Ah. kamu ada makanan. Kamu lihat apa? saudaramu, tetanggamu, orang Kristen. Orang Kristen. Mereka tidak punya makanan. Bolehkah makananmu itu kau berikan kepada mereka?
Boleh kan? Tidak boleh. Boleh. Menurut Muhammad tadi, janganlah Boleh. memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bagaimana? Kecuali, Bang Idis. Ini berat ini orang Islam. Di hatinya Islam, di otaknya melawan ajaran agama itu, betul? Betul? Boleh Bang Idis. Kalau umat Islam berbagi sesama Kristen, Berat. boleh. Ini berat, Kecuali berat. kalau Kristen berbagi sama Islam, tidak boleh. Siapa tahu itu haram. Siapa tahu makanan haram. Misalnya babi. Ini gimana? Kan haram. Kalau bagi Islam. Oke. Apakah boleh memakan makanannya ahli kitab? Apa itu ahli kitab? Apa artinya? Apa ahli kitab itu? Loh, saya bertanya, saya tidak paham. Orang-orang apa. Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, betul. Oke, boleh nggak umat muslim memakan makanannya orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Kan Boleh. Makanya saya bilang, ketika kamu mempunyai makananmu, kamu nggak boleh kasih sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ada makanannya orang Yahudi dan Nasrani, boleh kau makan. Rakus. Kalau Rakus. dikasih ya dia. Kalau dikasih apa sih? Oke lah bang, Maka gue di- saya undang dulu muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Bentar. Sebentar Bang Edis. Gimana? Tadi kan bilang Bang Edis, Hmm. semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas Oke, asalnya. kalau begitu saya tanya sekarang, hari raya itu Jadi asal kalau usulnya dari misalnya mana? Kalau misalnya berbagi, apakah itu tidak jelas? Oke, dari mana asalnya kurban itu, ritual kurban itu? Apa? Asal muasalnya itu dari mana? Asalnya? Maksudnya asal apanya? Nih loh, makanya baca nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Saya tanya, asalnya Idul Kurban itu dari mana? Asalnya dari apa itu? Baca ayat Qol-Qasar. Qol-Qasar. Coba Bang Edis. baca. Surat Al-Qasar, Bang Edis. Surat Al-Kautsar, apa bacanya? Apa arti Al-Kautsar dulu? Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, berkurbanlah. Oke, ada perintah berkurbanlah di situ. Kenapa kok disuruh asal usulnya itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba disuruh berkurban? Asal usulnya dari Nabi Ismail. Dari Ismail. Apakah Ismail berkurban? Ya, dia kan mau dikurbankan, cuma tidak jadi Bang Edis. Terus? Makanya diganti unta atau sapi atau lembu atau kambing. Oke, mana Bang dalilnya Edis. diganti unta atau sapi atau lembu? Silakan. Ada Bang Edis. Silakan ada. baca ayatnya. Sebentar ya Bang Edis ya. Kalau Kausar itu Bang Edis. Memang berat mereka ini. Di dalam surat Ya, kita Al-Kautsar dulu, karena tidak kita tidak ada di hafal. surat Al-Kautsar itu surat cuman pendek doang. Dari mana di situ ada cerita Ismail Ibrahim? Ini nih Bang Edis. Ada berapa surat Al-Kautsar itu? Ada berapa Ini ayat? baca. Ini Bang Edis, baca Bang Edis. Sebentar, surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? Bukankah hanya ada 3 ayat? Ya. Ya. Sebentar dulu Bang Edis. Ini Surat Bang Edis. Al-Kautsar itu Ini bentuknya- kalau tidak bentuknya- salah bentuknya. isinya itu cuma pendek, cuma 3 ayat. Dari mana di situ ada Ismail Ibrahim? Bahkan umat muslim Tentu ditanya saja, arti Bang Al-Kautsar Idris. aja bingung Bang apa Idris. itu Al-Kautsar. Ada yang Makanya bilang telaga, ada yang bilang Eh, ini, pusing semua muslim, bingung apa itu Al-Kautsar itu. Makanya kalau tidak tahu artinya kalau kasar kenapa Kasar. kenapa ini? Kenapa Logatnya ini saudaranya Juma ini. Bang Aldi. Di dalam surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat sih? Saya tidak tahu berapa ayat. Cuma Nih, artinya saya tunjukkan ya surat Al-Kautsar ya. Nih. Tidak ada. Berkurban itu Bang Edis. Baik, bentuknya kita bukakan ada. surat Al-Kautsar ya. Ini surat paling pendek, salah satu surat pendek dalam Quran. Kok Coba bisa-bisanya dibaca, dia Bang. bilang di sini ada Ismail dikurbankan itu dari mana? Inilah orang Islam nih teman-teman. Aduh, berat setengah mati. Oke. Nih Ini ya. Bang Edis, Ini surat Al-Kautsar. Oke?
Sudah? Apa itu? Ini loh, surat Al-Kautsar. Sudah? Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang satu. Ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah perintah Tuhan berkurban. Ya, kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah, ini hanya 3 ayat saja ini surat Al-Kautsar ini. Di mana di sini ada Ibrahim, ada Ismail di mana? Apanya Bang Idis? Apanya katanya? Aduh, udah kau di bawah sana. Aduh, sudah setengah mati kita seru-seru dia nyapa. Nyari orang Islam yang pintar teman-teman, sulitnya setengah mati. Aduh, makanya saya bilang teman-teman. Makanya saya bilang percayalah sama omongan saya. Seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya dia ngerti ajaran agama Islam, mustahil dia akan beragama Islam lagi. Iya tuh senyumnya orang yang dipoto itu. Ayo silakan ya, silakan. Memang berat nih. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Reza. Aku sudah naik Muhammad Reza ini, tapi Oke, ada Cah Kediri. Cah Kediri. Ya, Cah Kediri. Selamat malam. Cah Kediri. Ya, Cah Kediri Muslim, Bang. Kabur. Oke, kita kasih naik ada Abi Collection. Abi Collection. Ini penjual baju koko. Sekarang padahal baju koko itu asal usulnya dari negeri Cina. Tapi udah diklaim sama mereka jadi baju sholat. Memang tukang klaim memang mereka ini. Oke. Kita kasih naik ada Harmi. Oke, Harmi. Mana tadi Harmi? Oke, terpental. Kita kasih naik ada Rozak. Terpental lagi. Kok pada terpental? Akbar. Oke, Akbar Bimawan. Iya, sampai kiamat ya tetap sama. Ini mau gimana teman-teman? Kita kan hanya mengekspos kebotolan mereka. Ya, Akbar Bimawan. Selamat malam Akbar Bimawan. Halo Akbar Bimawan. Jangan ngambek Bang, jangan malu. Jangan ngambek. Yuk, mau saya kasih permen Bimawan, Akbar. Halo Akbar. Ngambek. Oke, kita kasih turun dulu ya Akbar ya. Udah keren-keren, ya kan? Tapi ternyata cuman sampai sini. Nama Akbar tapi ngambek. Halo Akbar. Nama Akbar tapi bicara tidak bisa, ngambek kayak Siti. Oke, kita kasih turun dulu. Berat ini. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus, baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara